Pemirsa, PDIP Solo memprotes proses contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam contoh surat suara hanya berisi 2 kolom paslon. PDIP menegaskan seharusnya dibuat persis sesuai jumlah paslon yang ada, yaitu 3 paslon. Terlebih paslon yang diusung PDIP yaitu Ganjar Mahfud bernomor urut 3, sehingga hal ini dianggap merugikan sang paslon. Tak hanya itu, simulasi ini dinilai menyesatkan masyarakat. PDIP pun telah melakukan komunikasi dengan KPU Solo. Ya, terkait dengan hal ini, kita akan membahasnya lebih dalam bersama Ketua Divisi Teknis KPU RI, Bang Idam Holik. Lalu ada juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Mas Ismail Bahtiar. Lalu ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Tamalangkun. Betul ya? Selamat sore abang-abangku. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semuanya. Saya ingin ke Mas Idam dulu. Mas Idam, ini bagaimana terkait dengan fakta yang ditemukan di lapangan dan juga keluhan beberapa pihak terkait jumlah paslon yang hanya 2 di dalam kertas suara simulasi? Pada tanggal 29 Desember 2023 yang lalu atau di akhir Desember, kami mendapati informasi yang demikian. Kami langsung meminta kepada seluruh KPU di daerah untuk memastikan dummy surat suara yang digunakan dalam simulasi pemungutan penghitungan suara itu menggunakan jumlah pasangan calon yang aktual, minimal menggunakan jumlah pasangan calon yang aktual. Sehingga kami minta apabila ada dummy surat suara yang sekiranya berjumlah kurang dari jumlah peserta pemilu, maka sebaiknya tidak digunakan lagi ya, dan diganti dengan dummy surat suara yang jumlah pesertanya minimal itu berjumlah dengan jumlah peserta pemilu yang aktual. Oke, ini sudah berapa surat suara atau surat suara simulasi yang dikirimkan, dan apakah semuanya harus ditarik seperti itu atau dianggap rusak seperti itu, Mas Idam? Dummy surat suara yang digunakan untuk kepentingan atau tujuan simulasi tersebut itu dicetak oleh KPU di daerah penyelenggara simulasi tersebut. Gitu. Jadi tidak didistribusikan atau tidak dicetak oleh KPU. Oh, jadi tergantung dengan KPU di masing-masing ya? Human error. Oh, oke. Awalnya kenapa sih, Mas Idam, ini simulasi pencoblosan ini cuma 2 paslon? Siapa yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Ya, ini konteksnya human error dan kami telah minta kepada KPU di daerah untuk memastikan tidak menggunakan dummy jenis surat suara tersebut. Oke, saya ingin ke Mas Ismail. Mas Bahtiar, terkait dengan hal ini, bagaimana tanggapan dari pihak Anies Mohaimin? Baik, terima kasih Mas. Tentu saja memang menjelang hari H pemilu, menjelang hari H pemilihan ini, atensi publik tentu makin meningkat, sehingga besar sekali harapan kami bahwa menjelang hari H pemilihan, KPU sebagai salah satu penyelenggara betul-betul memastikan baik itu pada tingkat persiapan, terlebih pada saat tahapan pelaksanaan, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, bahwa pemilu kita berjalan dengan transparan, berjalan dengan jujur, adil, dan terpercaya. Karena memang saya ingin sampaikan bahwa persoalan-persoalan yang muncul tentu bukan hanya persoalan simulasi ini saja. Kemarin kita dikagetkan dengan konteks yang beredar, konten yang beredar di Taiwan, sebagaimana surat suara kemudian sudah tersebar dan ada yang melakukan pemilu duluan. Inilah kemudian kita harapkan bahwa bagaimana civil society, kekuatan masyarakat bisa menjadi salah satu benteng terakhir untuk memastikan bahwa penyelenggaraan ini berlangsung sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita semua. Ada banyak potensi-potensi kemudian yang bisa muncul, baik itu potensi-potensi kecurangan, potensi-potensi netralitas. Kita lihat akhir-akhir ini baru-baru saja terjadi, ada yang tadi bagaimana Satpol PP ikut terlibat, ASN ikut terlibat, ada juga penyelenggara pelaksana yang kemudian mengkampanyekan kandidat tertentu. Maka ini tentu harapan kita bahwa kerjasama ini betul-betul terlaksana sehingga kepercayaan itu terbangun.
dan harapan kami civil society menjadi salah satu yang kemudian dibangkitkan, sehingga narasi yang kemudian dibangun oleh Paslon Amin bahwa kita mau partisipasi publik, memperhatikan sedemikian rupa sehingga hasil pemilu betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat. Oke, Mas Tama, bagaimana ini dengan fakta yang terlihat atau viral ini, bagaimana pihak TPN Ganjar Mahfud menanggapinya? Ya, tentu saja Samuel, apa yang tadi disampaikan ada beberapa hal yang tentu menjadi poin bagi kami. Yang pertama, tentu saja tadi kita minta klarifikasi dari KPU, yang kemudian tadi sudah dijawab oleh Bang Idam, bahwa ini kemudian dianggap dan bagian dari murni error, human error. Nah, maka dari itu tentu saja kalau kemudian responnya adalah hal itu, tentu kita berharap ya kepada KPU tetap pada posisinya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa penyelenggara di tingkat daerah, pihak-pihak yang kemudian mencetak surat suara tersebut betul-betul memperhatikan himbauan KPU bahwa sekurang-kurangnya ada 3 kolom paslon. Nah, itu yang menurut saya menjadi penting. Jadi apa yang kemudian dianggap error hari ini itu diperbaiki dan kemudian itu tidak diulangi. Itu Samuel yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tentu saja kita tetap berharap bahwa semua pihak, ada penyelenggara, ada pengawas pemilu, kemudian juga ada kelompok masyarakat sipil, ada partai politik dan lain sebagainya, tentu harus memaksimalkan ruang demokrasi yang ada dan kemudian juga memaksimalkan upaya-upaya partisipatif untuk memastikan bahwa pemilu bisa berjalan dengan sangat baik. Demikian Samuel. Oke, terkait dengan tadi yang sudah dibilang sama Mas Ismail juga sebelumnya bahwa ada beberapa human error yang atau mungkin beberapa hal yang dilakukan oleh baik KPU ataupun perangkat lainnya dengan dukungan kepada salah satu paslon lah, atau blunder-blunder yang dilakukan. Apa yang kira-kira harus dilakukan oleh KPU menurut Mas Tama? Ya, tentu saja saya yakin KPU mengetahui dengan persis, mengetahui dengan jelas mana yang sifatnya memang itu bagian dari pelanggaran etik, mana yang sifatnya itu adalah bagian dari kelalaian atau human error dan lain sebagainya, mana yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran-pelanggaran dalam konteks pemiluan, dan bahkan mana yang masuk kategori indikasi tindak pidana. Nah, tentu saja hal yang kemudian ada dan tersedia ini di informasinya di ruang-ruang publik, tentu perlu ada klarifikasi, perlu ada pendalaman-pendalaman, dan perlu ada langkah-langkah proaktif dalam konteks pengawasan tadi. Nah, tentu saja semua peristiwa yang ada itu harus diverifikasi, harus diklarifikasi, dan kemudian diambil tindakan sesuai dengan porsinya. Nah, ini yang kemudian kita terus harapkan posisi KPU dalam melaksanakan pemilu di 2024. Jadi semua data-data yang ada, informasi-informasi yang ada tentu tidak kemudian dianggap sebagai informasi yang lalu-lalang saja, tetapi kemudian itu ada verifikasi. Dan saya rasa juga dari sisi yang lainnya, dari upaya-upaya partisipasi dari partai politik maupun dari pihak-pihak simpatisan, relawan dan lain sebagainya juga sudah mengambil langkah ya. Misalnya ada yang melaporkan, ada yang kemudian melakukan pernyataan sikap, kemudian melibatkan Bawaslu dan lain sebagainya. Jadi saya rasa langkah-langkah yang ada tetap harus didalami informasinya dan kemudian diambil tindakan sesuai dengan proporsi dan tindak kesalahannya. Karena harapannya ketika itu dilakukan maka pemilu bisa berjalan dengan baik. Demikian Samuel. Saya ingin ke Mas Dede Prayudi. Selamat sore Mas Dede. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dari pihak Jubir TKN Prabowo Gibran. Mas Dede, ini terkait dengan human error yang dilakukan oleh KPU dengan suara simulasi. Bagaimana tanggapan dari TKN Prabowo Gibran? Ya, pertama-tama kami mengapresiasi ya pihak Bawaslu dalam hal ini yang sudah sigap ya merespon aduan ya, merespon sebuah permasalahan dengan respon yang baik, dan ini adalah wujud dari bahwa kanal-kanal yang disediakan oleh hukum ya terkait dengan pemilu supaya pemilu berjalan jujur dan adil itu memang bekerja dengan baik. Itu the system works sebenarnya kayak begitu ya. Jadi di satu sisi memang betul
human error itu sudah ada dan diakui ya. Namun di sisi lain ya tadi juga sudah di mention juga dari pihak Timnas Amin dan juga TPN Ganjar Mahfud ya, bahwa dengan adanya multiple stakeholders yang di sini ada penyelenggara ya, ada pengawas pemilu dari pihak pemerintah, lalu juga ada civil society, lalu juga ada peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan juga paslon ya, sehingga wujud saling mengawasi itu terjadi dan ini adalah bukti bahwa saling mengawasi satu dengan yang lain ya, bahwa sistem pengawasan tersebut itu bekerja dengan baik. Dan tentu saja dalam hal ini saya mengapresiasi atau kami TKN Prabowo Gibran mengapresiasi kerja-kerja baik dari Bawaslu. Oke, terkait dengan saya ingin ke Mas Ismail. Mas Ismail masih bersama kami. Siap, Mas Samuel. Oke, terkait dengan pelanggaran yang tadi disebut, apakah kira-kira menurut Ismail ada harusnya ada ketegasan seperti itu dan ada sanksi yang harusnya diberikan? Harapan kita memang Mas bahwa proses ini berjalan dengan maksimal dan kepercayaan itu bisa terbangun. Kenapa kami ingin menyampaikan bahwa kepercayaan itu perlu dibangun? Karena pengalaman-pengalaman pemilu terdahulu, pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, perpecahan itu ditimbulkan karena rasa tidak percaya terhadap proses. Dan tentu saja keinginan kita jangan sampai kemudian kejadian-kejadian masa suram di proses-proses pemilu yang lalu itu terjadi. Kemudian yang kedua bahwa memang optimalisasi Bawaslu yang kami anggap sampai hari ini juga masih butuh melakukan dan memberikan efek yang jerak gitu, karena banyak kemudian proses-proses yang dilaporkan ternyata kesimpulannya tidak sesuai dengan harapan banyak orang, karena memang tahapan-tahapan pemilu ini tentu saja sekian puluh hari ini kita semua mata semua tertuju ke sana dan bayangan kami bahwa insya Allah KPU, Bawaslu dan semuanya memaksimalkan perannya dan harapan kita munculnya hasil pemilu yang bersih, hasil pemilu yang kemudian transparan dan tentu saja insya Allah siapapun yang terpilih ke depannya ya itu adalah sesuatu yang bisa dipercayai. Oke, Mas Idam masih bersama kami, Mas Idam. Siap. Mas, bagaimana ini terkait dengan masukan dari beberapa kawan-kawan dari masing-masing jubir? Apakah KPU siap? Misalkan memang banyak sekali kan karena memang sebelumnya sudah terjadi beberapa human error yang dilakukan oleh KPU, memang sudah diperbaiki, tapi apakah KPU sendiri sudah siap dengan pelaksanaan pemilu tahun ini? Karena jangan sampai hal ini kerap terjadi dan harus viral dulu baru KPU dan Bawaslu bergerak seperti itu, Mas Idam. Ya, kami pastikan kami sangat siap menyelenggarakan pemilu yang partisipatif, inklusif, dan berintegritas. Apa yang tadi disampaikan oleh tim kampanye ketiga pasangan calon tersebut itu tentunya kami mengapresiasi dan kami juga sudah memitigasi tentang hal-hal yang terjadi yang pada beberapa peristiwa yang sebelumnya. Ya, jadi insya Allah apa yang tadi disampaikan itu kami perhatikan betul dan bahkan sebelum disampaikan pun kami sudah memitigasi hal tersebut dan kami sebagai penyelenggara pemilu berkomitmen mewujudkan pemilu yang partisipatif, inklusif dan berintegritas. Oke, Mas Tama, terkait dengan hal ini, kalau nggak salah memang TPN banyak dirugikan karena kebetulan TPN atau Ganjar Mahfud berada di nomor 3 seperti itu. Apakah hal tersebut sangat mempengaruhi Ganjar Mahfud sendiri? Ya, tentu saja Samuel, apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari PDIP kemarin ya terkait dengan informasi-informasi yang beredar termasuk yang kejadian di Solo itu tentu saja juga menjadi refleksi buat kita dan kemudian tentu kita akan menggunakan saluran-saluran yang ada, mekanisme-mekanisme yang ada. Nah hari ini pun juga kita sudah mendapatkan keterangan tadi dari KPU, Bang Idam juga sampaikan bahwa ini murni human error. Jadi kita berharap tentu saja ke depannya ini nggak diulangi. Karena kalau kemudian terus berlanjut tentu itu akan merugikan paslon kami yang kemudian ada di nomor 3. Nah ini yang kemudian harus jadi pegangan dan pernyataan dari Bang Idam pada sore hari ini tentu akan jadi pegangan bagi kami ke depan. Kalau kemudian terjadi lagi tentu kami akan menggunakan jalur yang ada, kita akan komplain dan lain sebagainya. Demikian Samuel. Baik, Mas Dede,
terkait dengan hal ini, meskipun memang di dalam hal ini mungkin paslon 03 yang paling dirugikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU sebelumnya hingga hari ini, ataupun bukan pelanggaran tapi human error atau kesalahan KPU yang akhirnya dibenahi sendiri oleh KPU. Mas Dede, apakah perlu sanksi lebih tegas bagi penyelenggara pemilu sendiri kalau memang ada hal-hal yang seperti ini terulang kembali, Mas Dede? Ya, kalau kami berpegang kepada hukum ya, artinya hukum sebagai panglima, sehingga kita lihat juga ini kesalahannya kesalahan apa? Apakah kesalahan etik ya, atau kesalahan administratif, atau mungkin sudah sejauh pelanggaran hukum, sehingga follow up-nya tentu tindak lanjutnya adalah tindakan penegakan hukum. Jadi tentu saja ya, ketika sebuah pelanggaran atau human error, yang paling ringan mungkin human error ya, itu terjadi, memang tentu ada tindakan-tindakan follow up yang sesuai dengan bobot kesalahan tersebut supaya kesalahan serupa itu nggak terulang lagi. Saya sepakat ya tadi dengan ucapan dari kawan kita dari Timnas Amin ya, bahwa soal kepercayaan ini adalah soal proses, sehingga kita berharap ini tidak terulang lagi gitu, apalagi sudah diakui memang ada human error gitu. Dan pengakuan bahwa ada human error tentunya ini adalah sebuah tanda juga ya, bahwa yang namanya proses itu butuh penyelenggara dan pengawas saling bersinergi demi pemilu yang jujur dan adil serta terpercaya dan berintegritas. Jadi sebenarnya ini bisa dilihat dari bad news, tapi di sisi lain di sini ada good newsnya juga, Mas. Kurang lebih itu dari kami. Terima kasih. Terakhir saya ingin ke Mas Idam Holik. Mas, saya ingin bertanya ini terkait dengan hal ini, apakah simulasinya akan dilakukan kembali, atau berapa kali sih simulasi ini dilakukan sebelum akhirnya nanti tanggal 14 Februari pemilunya secara resmi dilaksanakan, Mas Idam? Sesuai arahan dari Ketua KPU RI, beliau memerintahkan kepada KPU yang bersangkutan agar mengadakan simulasi ulang dengan desain dummy surat suara minimal dengan jumlah peserta pasangan calon yang aktual. Baik, berarti ini akan dilakukan kembali seperti itu ya, Mas Idam? Ya. Akan dilakukan simulasi ulang. Baik. Dengan menggunakan dummy surat suara yang lengkap dengan komposisi kepesertaan pasangan calon yang aktual. Baik, terima kasih Mas Idam Holik. Lalu ada Mas Ismail Bakhtiar, ada juga Mas Dede Prayudi dan juga Mas Tama telah bergabung bersama kami sore hari ini. Meskipun memang ada human error, kita berharap KPU bisa berbenah dan lebih baik lagi sebelum kita mencoblos di 14 Februari mendatang. Selamat sore, Bapak Amaku. Sore.